blok diagramnya itu Pak. Hmm. Sebenarnya maksud saya blok diagram itu sederhana aja ya, buat untuk nunjukin proses utamanya ya, proses untuk eh, dari image atau citranya ke QR-nya, itu aja sih sebenarnya intinya. Dia apa aja prosesnya, mana baca itu ya, baca image, kemudian ke dari image ke ini dulu ya, ke apa namanya, dari image diubah ke base 64 ya, atau ke apa itu kemarin tuh ya. Base 64. Hmm. Iya Kemudian Pak, ke dari base base 64. 64 baru ke QR ya. Ya itu sebenarnya intinya gitu Iya. sih, untuk menggambarkan proses itu aja, apa tahapan utamanya gitu. Nah kemudian saya pengennya itu di breakdown lagi ya, diturunin lagi, lebih spesifik, lebih lebih detail lagi ke bawahnya, untuk eh, ke fungsi-fungsinya gitu. Nah, jadi untuk dari image ke QR tuh eh, fungsinya apa aja nanti gitu, apakah satu fungsi atau ada fungsi yang lain, bisa dipecah-pecah jadi berapa modul fungsi gitu ya. Coba bisa di Mungkin share nanti screen kalau lagi misal nggak? ada yang belum tepat, itu ya Pak, akan direvisi setelah sempro atau gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kan nanti ada masukan dari pembahas. Bisa di share screen lagi nggak itunya, apa Iya Pak. namanya, yang diagram, blok diagramnya. Ya Pak, kalau sebentar Pak. Nanti Bapak untuk draftnya perlu saya kirim lagi atau bagaimana Pak? Ya yang terakhir ya. Hmm. Baik Pak. Jadwalnya Sebentar hari Pak, sedang. Senin ya. Nanti Iya Pak, jam 13.30. nanti dari Senin di share ke grup bimbingan skripsi itu ya, seperti format yang Yang ini ya nanti. grafikom itu ya Pak? Iya, yang seperti formatnya Bukan, Lita. bukan grafikom, yang Yang mana Pak? semua bimbingan saya, bimbingan skripsi saya, yang tadi saya share ini, Oh, yang barusan saya share link tadi, bimbingan skripsi. sebentar Pak. Bimbingan skripsi itu yang di grup Gym, yang di Google Meet, di Google Chat atau yang di WhatsApp ya Pak? Di Di WA WhatsApp ya, belum ada, di WA belum enggak. ada share. Enggak, barusan saya tadi kirim itu link ininya. Tapi di sini Bapak belum mengirimkan link Pak. Di tempat saya tidak masuk. Belum masuk ya. Atau saya yang belum join grupnya ya Pak? Enggak, kok udah join, pada join kayaknya. Atau belum join ya. Untuk nama grupnya apa Pak? Oh iya, kamu belum join ya. Nanti saya Oh, share ya. iya Pak. Saya kira kamu sudah join sih. Saya kopikan formatnya soalnya. Oke, saya kirim deh ya. Oh, iya Pak. Ini contoh undangan deh. Sudah. Jadi nanti saya hanya perlu mengirim undangannya ke grup ini saja Pak, tidak perlu melalui chat pribadi Bapak juga.
ke grup aja. Baik, Pak. Paginya ya, jam-jam 8 lah ya. Iya, Pak. Di hari Seninnya kan ya, Pak? Iya. Saya kirim contohnya ya, Iya, Pak. contoh undangannya. Jadi ada link Google Meet-nya sama draftnya ya, Draft laporannya. Iya. waktu ini. Coba itunya mana? Block diagramnya. Ini, Pak. Kalau di saya nanti kan ini baru saya jadikan satu fungsi, Pak. Nah, nanti di akhir itu rencananya akan saya jadikan fungsinya ini seperti ini, Pak. Maksudnya ada 3 untuk Coba di kamera, image, sama coba di stringnya. zoom lagi, terlalu kecil tampilannya. Sudah, Pak. Oke, cukup. Untuk istilah pakai istilah untuk gambarnya ya, citra aja, pakai istilah citra ya. Oh, Jadi baik, jangan Pak. Sebentar, Pak. image kan sama citra sama. Ya, Pak. Maaf, Pak. Sebentar sambil Oh, saya rekam, Pak, agar tidak lupa. ini saya rekam juga, nanti saya share aja. Oh, baik. Eh, fungsi kamera itu maksudnya apa? Maksudnya kan itu kamera itu nanti yang dia akan mengambil untuk mendeteksi image yang akan diambil, Pak. Jadi sebelum image itu ada, kita harus men-tag fotonya dulu, meng-capture-nya itu, Pak. Nah, kalau di JavaScript gimana tuh? Udah pelajarin belum ininya untuk mengaktifkan kamera? Kalau yang mengaktifkan kamera itu, kalau di tempat saya kan otomatis nanti dia meminta permission untuk boleh mengakses kamera atau tidak gitu, Pak. Enggak, maksudnya ininya, Seperti itu. skripnya. Skripnya sudah ada ya, sudah punya. Sudah, Hmm. Atau mungkin bisa ditunjukkan nggak? Ada skripnya nggak? benar, Pak. Berarti ini hanya salah pada penamaannya ya, Pak? Bentar, kita lihat dulu aja. Zulhaki tunggu dulu ya. Nanti gantian ya. Ini, Pak, untuk yang image-nya. Oh, itu di HTML ya? Oh, di JavaScript. Iya, di JavaScript. Itu seperti perintah ini ya. Webcam itu kayak objek juga ke atas. Objek itu ya. Ini kan itu, Pak. Iya, di objek. Benar. Coba ke atas lagi. Cari webcam, deklarasi webcam itu di mana? Nggak, ke atas lagi. Di search webcam. Ini untuk webcamnya, Pak, yang... Nah, ini kamu dapat dari mana nih? Signature JS. Kalau yang ini, itu, Pak, dari... Saya coba cari di GitHub sama di Stack Overflow. Kalau ini kan jadi kamu ambil ininya ya, kamu ambil scriptnya aja yang khusus webcamnya aja, kamu jangan pakai keseluruhan ini ya, keseluruhan script ini, diambil yang perlu aja. Misalnya untuk webcam, ambil yang webcam, atau nanti ada untuk apa lagi. Nah, kalau yang ini kan emang yang bawaannya itu, Pak. Nah, kalau yang hanya untuk webcamnya saja tadi, Pak, script yang bagian webcam ini nih. Yang hanya sebelah sininya aja, Pak. Enggak, itu enggak Nih, cukup. lalu. Dia kan ada deklarasi untuk webcamnya.
Coba di search webcam ke atas, paling atas, yang paling nomor satu, coba apa itu lagi, itu komentar itu ada lagi yang kedua. Ini untuk webcam error terus function. terus lagi, nah ini nih, var web, nah ini ada fungsi tuh ya, var webcam, var version. Nah itu deklarasinya dia tuh. Nah itu yang perlu kamu ambil ya. Oh, nanti ini yang akan dijadikan itu ya Pak, yang breakdown di. Iya, jadi buat fungsi untuk baca citranya, jadi nanti ada script untuk ambil webcam ini. Coba kalau nggak pakai ini Pak, pasti kan nggak jalan ya, kan harus deklarasi dulu. Iya. Makanya kamu nanti ini dibuat ke satu file lagi ya kan, file baru, untuk khusus untuk nanti misalkan baca citra JS misalkan gitu ya. Nah, nanti ada apa fungsi apa di situ. Coba ke bawah itunya. Untuk ya. Enggak, sebentar. Yang satu scriptnya yang di webcam aja. Jadi yang bawah terminalnya ditutup aja ini yang. Nah, oke, biar lebih lebar. Berapa baris ya? Nah, itu ada parameternya ya. Coba ke atas lagi tadi yang awalnya, yang di awalnya. Ini kan sebenarnya cuman ininya ya, dia kayak variabel, apa namanya, kalau di struktur data itu variabel record itu ya, yang type def itu kalau di bahasa C ya. Ini belum untuk manggil ininya ya dia. Coba next lagi webcamnya, next. Ini cuma parameter aja nih. Bentar, pelan-pelan. Terus lanjut. Coba ke atas lagi, terus coba ke atas sekali lagi. Yang video tadi mana? Tadi ada perintah video, coba ke bawah lagi. Ke bawah. Video. Dua lagi. Ini Pak, yang video container. Create element, nah ini ya, ini di HTML ini. Dia kan manggil ini ya, manggil elemen video ini. Create elemen. Atau sebenarnya ada ini ya, apa,
tadi itu webcam itu hanya variabel dia ya, ini nggak ada untuk manggil. Sebenarnya untuk manggil kamera itu saya pernah pakai ya, cuma saya lupa udah lama itu ya. Eh, jadi dulu pernah saya buat program pengolahan citra ya. Eh, ada perintah, pakai satu baris perintah aja buat manggil kamera itu gitu. Kalau ini kan dia memang ya maksudnya kamu bikin seperti ini gitu ya. Jadi ada eh, bagian untuk mengaktifkan kameranya gitu ya. Kemudian untuk error handlingnya tadi kan ada webcam error misalkan. Tapi ini kayaknya agak terlalu lebih kompleks ya. Jadi mungkin kamu coba nanti dicari lagi lah ya untuk yang khusus untuk baca kameranya aja gitu. Nah, mungkin nanti ada untuk inisiasi kamera misalkan ya, di fungsi baca citra itu ya, inisiasi kamera, kemudian eh, misalkan menangkap citra ya, kemudian menyimpan citra gitu. Kemudian masing-masing fungsi ada ya, parameternya apa gitu perlu inputnya. Coba balik ke yang itu tadi, draftnya tadi, Webcam nggak ke draftnya. ini Pak. Ya ini kan sebenarnya nanti fungsinya ini aja, fungsinya membaca citra kan, fungsinya membaca citra. Kemudian nanti dia ada untuk di dalamnya ada lagi untuk inisiasi kameranya, kemudian untuk menyimpan citranya ya. Kemudian ada lagi fungsi untuk mengubah citra ke base 64 ya. Nah perlu di ini juga parameternya apa aja untuk fungsi itu. Itu ya antara yang eh, blok diagram yang di atas dengan yang di bawah itu nggak ada panahnya ya, nggak ada. Yang mana Pak? Ini. Iya, Iya Pak, saya pisah-pisah Pak. kenapa kok dipisah, harusnya kan ini urutan ya. Iya, berarti kalau urutan dibuat yang vertikal horizontal vertikal ya Pak. Ini aja sih sebenarnya, tiga ini aja sih, membaca citra, kemudian mengubah citra dari citra ke base 64, dan dari base 64 ke menjadi QR ya, ke QR ya. Jadi yang tiga tengah ini saja Pak yang dicantumkan. Iya, yang lainnya sebenarnya Iya. bisa ini untuk parameternya ya, apa untuk ada fungsi sendiri ya. Jadi di membuat citra nanti ada untuk sisi kameranya, kemudian untuk menyimpan citra ya. Iya. Kalau untuk revisinya, jika setelah sempro, apa diperbolehkan Pak? Enggak ya, disiapkan aja nanti kalau misalkan untuk fungsi-fungsinya itu gitu. Eh, jadi kalau kayak di dokumentasi itu kan ya, ada untuk apa namanya, deklarasi awal dari semua fungsi yang ada kan. Biasanya kan kalau OOP kan ya, pemrograman yang berorientasi objek, biasanya kayak kelas ya. Kelas itu kan sebelum kelas itu diimplementasikan kan dia dideklarasikan dulu kan.
kelasnya apa aja gitu sama parameternya gitu. Nah kemudian nanti baru ada bagian untuk implementasi dari spesifik apa kode program dari kelasnya itu gitu. Coba balik lagi ke kode tadi. Biasanya kalau di ada nggak ini? Coba ke bagian paling atas coba. Ini Pak. Nggak ke atas lagi, nggak ke baris yang awal, kan baris 30. Ini Pak awal. Oh masuk implementasi. Maksudnya nanti kamu disebutkan aja apa untuk fungsinya apa aja gitu, atau dibuat maksud saya di ini loh, disebutkan seperti fungsi, kemudian nama fungsi, kemudian parameter. Kalau ada parameternya, kalau nggak ada ya kosong. Jadi nanti nanti tahu apa aja fungsi yang digunakan untuk nama fungsi. Atau dibuat flowchart aja ya. Misalnya untuk membaca citra tadi ya, membaca citra dibuat flowchartnya, nanti apa aja tuh. Misalkan dia ada fungsi untuk inisiasi kamera, kemudian parameternya apa, kemudian membaca output dari itu apa. Dan nanti yang maksud saya yang akan kamu buat itu ya seperti ini gitu Hana ya. Iya Pak. Jadi kamu bukan pakai apa library signature JS ini, tapi kamu buat yang file baru ya, untuk yang seperti signature JS ini gitu. Pak kalau saya bisanya yang seperti ini gimana Pak? Gimana? Maksudnya saya ya kalau yang nyari, saya ngertinya kalau nyari gitu Pak. Misalnya jadi nemunya yang model kayak gini gitu Pak. Iya, nanti kamu buat yang seperti ini gitu. Tapi lebih sederhana aja. Kalau ini kan terlalu rumit ini. Yang sederhana aja, yang atau kamu cobalah kamu pelajari ini ya. Kamu buat alur-alurnya biar kamu mudah mempelajarin ya. Ini nggak bisa kamu pakai apa ini? Visual Studio. Iya Pak. Ini nggak bisa di minimize ya itunya. Kalau di kayak apa Sublime ya atau Notepad ya, itu kan bisa di ini ya. Kalau fungsi-fungsi ini kan bisa ditutup gitu ya, jadi biar kelihatan ringkas gitu. Gini ya Pak. Nah itu ya, coba ditutup dulu, tutup dulu tuh. Yang detail, coding detailnya ditutup dulu biar lebih mudah baca. Aduh. Nah itu kan seperti itu ya dia ya. Jadi coba tutup aja itu, tutup aja dulu. Jadi cuma ada dua ini utama ya, function window ya,
Kemudian untuk konsignatur ini tidak ada. Dia dibuka silakan. Nah jadi nanti gitu kamu nah ini kan detailnya kan ya. Nah detailnya itu nanti isinya apa aja gitu. Ini kan ada parameternya ya, kemudian ada fungsi ini. Tapi kan kalau ini kan terlalu lebih rumit ya. Ini codingnya sampai 1000-an baris ini. Maksudnya dibuat ringkas aja yang khusus untuk kalau yang baca citra ya, yang membaca citra aja. Kebetulan kan inputnya cuma kamera aja, kamera kemudian outputnya citra gitu. Nah kemudian yang misalkan konversi dari citra ke base 64 ya, kan nanti ada yang untuk mengambil citra, kemudian yang base 64 nya yang mengubah citra ke base 64 gitu. Untuk yang dari citra ke base 64 sudah dipelajari lagi belum? Sudah dapat kodenya belum? Citra ke base 64 yang ini Pak, dianya Saya pernah dia ngasih ini dari image-nya nanti dia langsung menghasilkan base 64-nya Pak. Terus nih dari sini langsung nanti bisa di generate pakai API yang Bapak kasih tahu itu Pak. Iya pakai API itu aja ya. Nah ini kan ada fungsi ya nih, take snapshot nih. Itu kamu pakai bahasa Indonesia aja. Iya Pak. Ini dia langsung ini ya, langsung kamera langsung di pakai API itu ya. Iya. Untuk coba dijalankan coba seperti apa sih ininya kalau di Ini Pak, kameranya tertutup jadinya. oh ya resolusinya berapa itu? 10 KB Pak. Enggak apa lebarnya berapa, widthnya berapa, heightnya berapa? Untuk width-nya kemarin saya Harus ini buat ya, berapa ya Pak? harus mencukupi ya, untuk harus kelihatan wajahnya jelas gitu maksudnya. Oh iya Pak. Ini yang kamera setnya. Kalau yang di indeks apa yang di HTML-nya ini mungkin nanti bisa diatur ya Pak menggunakan Iya disesuaikan aja. CSS-nya. Iya mau pakai CSS ya, ya terserah aja, disesuaikan aja. Pak, tapi kalau misalnya saya yang ngebuat library yang lebih sederhananya itu misalnya tidak bisa, terus tetap menggunakan yang seperti ini, apa diperbolehkan ya Pak? Iya judulnya nanti diganti berarti. Apa Pak? Ya nggak ada kata library-nya, nggak membuat library berarti. Membuat Iya Pak, aplikasi. soalnya saya ya itu Pak, kalau kalau saya sudah misalnya sudah usaha semaksimalnya saya gitu Pak. Enggak, JavaScript itu kan hanya ini sih. Kamu ngambil codingnya aja, jadi disederhanakan kodenya ini gitu. Kamu ringkas ya. Jadi kamu buat kode sendiri apa dari sini. Kamu ambil yang penting aja. Ya. Jadi jadi kamu bikin satu file JS lagi yang lebih ringkas dari ini gitu. Kalau kemarin kan memang hanya ini saja ya Pak, tampilannya nih Pak, di codingnya itu. Nah, yang di indeksnya ini ada ininya nih Pak, yang signature pad. Terus hasil dari ini saya kopasin ke JS-nya Pak, jadi hasilnya banyak seperti ini. Aslinya hanya segini saja Pak. Coba di indeks tadi, yang di indeks. Yang di indeks. Dia ininya apa aja tadi?
untuk yang signature pad sama webcam JS-nya, Pak. Yang webcam itu nggak dipakai, webcam JS. Enggak, Pak, kan sudah saya pastekan di sini, Oh, Pak. sudah di itu. Ya kalau bisa di, maksud saya itu dipisah gitu aja, dipisah, jangan jadi satu. Jadi sendiri-sendiri seperti yang ini gitu. Berarti kalau dia memanggil ininya di sini nggak apa-apa, Pak. Maksudnya di ya maksudnya ditulisnya di indeksnya bukan di JS-nya. Iya di indeksnya itu kan sebenarnya supaya lebih apa ya, eh modular gitu ya, jadi lebih ringkas atau lebih ini ya, untuk lebih mudah untuk mempelajari ininya. Kalau digabung jadi satu kan apa, Terlalu banyak ya, Pak. campur-campur tuh ininya, codingnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak digabung ya, Pak, ini kan tampilannya hanya seperti ini saja. Ini udah termasuk ringkas atau bagaimana, Pak? Ya dipisah-pisah aja yang untuk mengambil citra, untuk mengambil citra aja gitu. Kemudian untuk yang tanda tangan sendiri, kemudian untuk yang QR sendiri gitu, disesuaikan aja. Jadi nanti yang di indeks tuh ya sesuai dengan yang pemisahan yang tadi itu. Jadi dari mengambil citra kan ya, membaca citra, kemudian mengubah dan membaca citra JS gitu misalnya. Kemudian yang kedua, eh, citra ke base 64 JS gitu. Kemudian satu lagi yang base 64 ke QR gitu. Berarti untuk file JS-nya itu tetap satu atau boleh ada lebih dari satu, Pak? Ya disesuaikan dengan yang itu. Kan pengen kita eh, pisah-pisah ya, pengen kita kelompokkan gitu. Yang seperti di blok diagram tadi itu, yang baru saya jelaskan tadi. Iya, Pak. Nanti mungkin kalau sudah setelah sempro, kalau sudah ada progres lagi, nanti saya akan bimbingan lagi, Pak, untuk menanyakan. Ya yang jelas eh, ya itu nanti ada ini ya. Kalau untuk coding kan nanti setelah seminar aja, yang penting di draft awalnya itu proposalnya ya, yaitu desain untuk ke implementasinya itu gitu, ada gambarannya gitu. Lebih jadi yang mau dibuat tuh ini kayak si Lita kemarin tuh ya, dia kan yang dibuat itu hanya apa, ininya aja, tapi implementasi dari untuk tadi fungsi hash tadi ya kemarin tuh ya, itu nggak Iya. ada gitu maksud saya. Nah kayak ini ya, untuk dari citra ke bis 64, nah itu paling nggak ada gambar nanti untuk parameternya apa aja gitu, atau membaca citra tadi ya, parameternya apa aja, atau kalau ada fungsi nanti yang digunakan apa. Kemudian yang base 64 ya jadi QR, nah itu kan pakai API ya. Nah dijelaskan pakai pakai API ini gitu, API ini ya seperti ini gitu. Di itunya juga dijelaskan ya di bab 2 ya, terkait yang base 64, base 64 pasti ya udah, yang API-nya juga dijelasin yang untuk ke QR, untuk mengubah base 64 menjadi QR ya. Di bab 2 nya dijelasin juga kita pakai API ini.
coba saya mau nanya dulu nih ke Hana ya. Base 64 itu apa? Ya Bisa Pak. jelasan nggak? Base 64 itu apa? Base 64 salah satu algoritma untuk melakukan encoding, Pak. Encoding apa? Eh, ya itu maksudnya metode encoding terhadap data yang didasarkan pada bilangan 64. Kalau base 10 apa? Base 10. Base 10. Base 10. Base 10 ya, Pak. Hmm. Eh, mungkin sama saja, Pak. Berarti dia didasarkannya pada bilangannya, Nah, yang membedakan pada bilangannya, Pak. jumlah bukan bilangan, jumlah dari simbolnya, jumlah simbolnya ya. Jumlah simbolnya. Jumlah simbol. Kalau base 10 ya cuma 10 simbol. Kayak ya kayak sistem bilangan desimal kan? Dia kan base 10 kan. 10 simbol. Kalau base 64 ya 64 simbol gitu. Maksudnya gitu ya. Kalau kayak di YouTube tuh kan dia pakai base, kalau kode itu ya, URL YouTube dia kan pakai base berapa? 128 atau 256 ya. Untuk kode. Oh ya, yang di YouTube kan kita suka ngambil kode videonya ya. Nah, itu kan dia pakai base 256 kalau nggak salah. Apa 128 gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Ya, Pak. Jadi kan untuk kalau di metadata itu kan di apa? Kalau file ya, file. Coba kemarin kan coba dibuka ini nih. Dibuka yang contoh ada file ini nggak yang base 64-nya dari PNG ke. Nah, kalau data yang realnya apa, data yang mentahnya ya, metadata yang dari untuk satu file itu kan sebenarnya dia pakai, kalau pakai biner ya, sebenarnya dia kan angka biner kan, angka biner 010101 kan. Iya, Pak. Nah, kalau biner itu diubah ke QR kan terlalu banyak ininya, maka dari biner tadi diubah pakai base 64 gitu. Jadi lebih lebih meringkas gitu ya, lebih ringkas dia untuk ininya. Nah, itu kalau bisa ada contoh file ya, bisa di komputer satunya sih ininya ya, ada nggak di sini? Contoh file hasil encode-nya, Pak. Enggak, kamu kan mau menjelaskan tentang base 64 nya itu ya. Nah, kamu kasih contoh yang pernah saya kasih itu loh. Sini ada nggak ya? Yang hasil encode-nya itu ya, Pak, yang stringnya ada banyak itu. Masih nyimpan nggak? Coba. Betul, Pak. Yang ininya ya, Pak. Ya, ya, ya. Itu kan dia dalam coba filenya di. Nah, ini kan dia dalam ini ya, sudah dalam base 64 kan ya. Metadatanya dalam base Iya. 64. Ini sebenarnya kalau di aslinya ya, di ini kan nanti
level hardware-nya dibacanya nanti ini biner kan, 0101 kan. Tuh. Setiap satu karakter ini ya, itu ada nilai binernya kan. Kalau pakai biner kan terlalu panjang. Ini makanya disingkat jadi menggunakan base 64. Nah, ini kamu jelaskan nanti contohnya ini misalkan ya. Ada file ini. Kita lihat metadatanya. Seperti ini. Ya, kamu jelaskan. Coba lihat ke gambarnya. Nah, kalau di gambarnya kan satu pixel itu kan mewakili satu ini kan, satu nilai kan, dia punya satu nilai. Ada 3 nilai ya yang RGB-nya ya. Nah itu kan dia di kalau RGB sama kalau misalkan 8 bit 8 kali 3 ya, ada nilai RGB-nya 24. kan. Biasanya ditambah satu lagi RGB sama nilai ininya ya, tambah 8 bit lagi. 32 biasanya dalam satu bit ini ya. Dalam satu bit ini dia punya 32 bit ya. Dalam satu pixel ya, dalam satu pixel ini dia punya 32 bit nilai ya. Nah itu kan kalau dituliskan dalam biner ya 32 karakter itu ya, kalau dituliskan di teks. Nah untuk mempersingkat itu kalau bisa kan buat ilustrasinya nanti ya. Ini satu pixel kan, diambil satu pixel gitu ya, perbesar satu pixel, nilai 41 pixel itu seperti ini. Di bab 2 nanti dimasukkan nanti ya, kalau sempat sih dibuat, kalau enggak ya nanti mungkin di slide-nya aja. Satu pixel itu seperti ini, jadi dalam satu citra ini untuk semua pixelnya metadata-datanya. Nah nanti kalau diubah ke itunya seperti itu ya, ke base 64 nya seperti itu. Ini coba lihat di atasnya ini, langsung di ini ya. Ini dari teks ya, dari teks tadi ditampilkan di browser ya. Iya, Pak. Nah itu ya dijelaskan ini terkait citra dengan base 64 nya tadi itu, hubungannya gitu, relasinya. Nah nanti dijelaskan juga ya untuk base 64 ke QR nya tuh nah QR sendiri itu apa, gimana, dan relasi base 64 ke QR itu gimana. Nah nanti di terakhirnya untuk implementasi base ke 64 kamu gunakan API ini gitu. Di bab 2 itu ya, di landasan teorinya dijelaskan seperti itu. Coba lihat di bab 2 sih, di draftnya kamu jelasan kamu gimana. Kalau yang di bab 2-nya aja sih, Pak. Nah ditambahkan ilustrasi tadi ya, coba data biner ya, coding data biner 4 menghasilkan karakternya AZ 09 simbol. Coba ke bawah lagi, bukan algoritma base 64 ya, pengkodean dengan base 64. Kalau algoritmanya ya kamu perlu jelaskan dapat kata algoritma base 64 ini dari mana. Itu Pak ya, karena setahu saya bis 64 itu merupakan algoritma. Kan ada algoritma Kamu bikin kata sendiri kecak. algoritma base 64 ini pakai Ini kalimat Pak dari sumber ini Pak. oh itu algoritma base 64 itu apa ini ya, skripsi atau apa. Jurnal.
bukan ke algoritmanya ya, mungkin dia bikin algoritma sendiri untuk bis 64 untuk mengubah encoding bis 64. Sebenarnya lebih tepatnya ke pengkodeannya, pengkodean. pengkodean bis 64. Karena saya kasih jurnal yang saya kasih itu kan ada kan yang 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 sumber referensi standar dari bis 64 ya, kan saya pernah kasih tuh ya, yang bahasa Inggris itu yang dokumentasi ya, semacam standar dokumentasi untuk bis 64. Jadi bukan algoritma dia. Kalau algoritma nanti implementasi untuk pengkodeannya, tapi ini kan dasar, lebih dasar lagi, bukan implementasi, konsep dasarnya, konsep dasar dari bis 64 itu apa ya. Bukan, coba dicoret dulu ya, bukan algoritma ya. Iya Pak. Nah kalau ini bukan yang di sininya, yang di judulnya. Kalau yang di Oh sini kan iya kamu Pak, ngambil, kamu kan mengutip. Kalau yang mengutip biarin aja seperti itu. sebentar Nah, yang di Pak. judul bukan judul ini, judul subbab tadi itu loh. Kan ada judul Oh, subbab algoritma di judul maaf Pak. di judul subbab. Mana ya tadi? Ya kan? Ini ya Pak. Nah, iya itu. Dimerahin dulu. Langsung ubah aja kali ya Pak, nggak apa-apa Pak. Maksudnya? Ya udah. Ya enggak apa-apa. Coba dibaca-baca lagi ya yang itu ya, biar paham untuk bukan ini konsepnya aja tapi istilah juga ya, penggunaan istilah itu. Iya Pak. Coba ke bawah lagi. Sebenarnya yang perlu jadi referensi ya itu yang dokumentasi itu bis 64 itu. Nah kalau yang nanti ini dikasih relasi antara bis 64 dengan QR ya. Menyebut dengan QR. Atau yang API yang kamu gunakan itu ya. Tambah lagi subbab yang API yang untuk digunakan untuk mengubah bis 64 ke QR gitu. Tambah satu bab lagi ya untuk yang mengubah bis 64 ke QR. Nah nanti di bawah bis 64 ini kamu jelaskan QR dong, coba lagi. Tadi apa yang dijelaskan? Ini autentikasi Pak, yang QR di atasnya. Autentikasi QR harusnya di atas dong. Autentikasi dulu, kan kasusnya autentikasi di awal, harusnya autentikasi di awal bab subbab 1 harusnya. Nah baru Oh berarti kemudian tanda tangan, kemudian kalau bisa urut ya, runut. Terus terkait QR, kemudian bis 64, kalau bisa bis 64 dulu baru QR ya, bis 64 QR, kemudian bawahnya lagi tambah satu subbab lagi mengubah bis 64 ke QR. Nah nanti jelasin pakai API ini. Di API-nya kan ada dokumentasi tuh, kamu baca-baca lagi, kamu jelaskan di situ gitu ya, gimana proses mengubah bis 64 ke QR. Coba ke atas lagi yang citra digital. Citra digital. Nah kamu jelasin ya, citra digital itu bukan citra wajah sih. ini sistem kedomonan Ini beda, ini untuk pengenalan face recognition nih, jangan ini. Kita nggak arahnya ke face recognition ya. Kita ke citra citra biasa di. aja. Nanti diganti ya. Ini kayaknya ke atas nih. Kayaknya face recognition ini ya. Bukan yang kita ambil, bukan citra wajah tapi citra digital biasa aja. Cuman itu kan nanti yang dimaksud
yang dibutuhkan wajah emang, tapi bukan untuk pengenalan wajah, bukan untuk pengenalan wajah ya. Nanti khawatirnya ini face recognition ini. Ya Pak. Citra digital aja, kamu jelaskan citra digital tuh yang tadi saya jelaskan tadi apa, terdiri dari atas pixel tadi ya, satu pixel itu ini di metadatanya kayak gini. Nah nanti akan diubah ke base 64 seperti ini gitu. Nah API-nya ini bukan API aja ya, tapi API untuk mengubah tadi ya. Eh, Sebenarnya kan ini nggak perlu dijelaskan lah yang API ini ya, nggak perlu ini ya, karena kita kan nggak itu ya. Nanti langsung ke implementasi yang API itunya aja. Pak, kalau misalnya nanti misal belum keburu untuk waktu revisinya, yang adanya dulu Ya, nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Yang penting punya catatan itu ya. Kamu kalau misalkan ditanya sama pembahas ya, kamu itu seperti yang kita diskusikan terakhir ini gitu, terkait ya Iya Pak. pertanyaan yang terkait itu itu udah kita bahas ini. Ya mungkin itu aja sih. Iya Pak. Oke, cukup mungkin ya. Mana ya? Iya Pak, cukup. Nanti itu ya kali ya Pak, kalau yang sudah selesai sempro kan sudah mulai fokus ke codingannya. Mungkin nanti akan lebih sering bertanya Pak, karena ya saya masih yang belum mahir gitu Pak, masih meraba-raba juga. Iya, saya sih sebenarnya pengen biar teman-teman tuh kumpul gitu ya, biar bisa saling diskusi gitu. Kalau bisa ya ke kampus aja, saya di kampus ya gitu. Itu untuk bulan apa ya Pak? Karena saya kan belum ngekos Pak. Ya setelah ya mulai dari sempro inilah. Mulai dari sempro ya Pak? Codingnya kan dari selesai sempro sampai nanti hasil kan. Kan Iya, target kamu berapa lama? Ya kalau bisa sih 3 bulan selesai sih cepatnya. ya. Siap Kurang Pak. 3 bulan juga Amin. lah ini kan. Sebenarnya kalau coding sih, kalau fokus ini ya paling lama sih 2 bulan sih ya. Dan nanti 1 bulan Eh, buat ini ngerapihin. Pak, kalau misal memang kemungkinan terburuknya, yang tadi saya bilang di codingannya itu ternyata yang kata Bapak belum terpenuhi, kalau yang menghapus library-nya itu diperbolehkan atau gimana Pak? Untuk kemungkinan Kamu terburuknya Pak. kamu buat yang itu gini loh. eh saya pengen buat itu sederhana loh, sederhana banget, cuman manggil apa, kamu buat satu file JS sendiri yang khusus untuk yang tadi yang di blok diagram tadi itu gitu. Jadi lebih ringkas, lebih eh, terstruktur gitu kan, modul-modul gitu ya, jadi lebih mudah untuk membacanya gitu, mempelajari gitu. Jadi Pak Dan itu, menggunakan, nah nanti nanti kan itu nanti misalkan kalau ada yang mau make misalkan ya, nah, tinggal dikasih file library itu aja gitu. ya Pak, mungkin itu nanti setelah sempro saja kali ya Pak, Iya, dibahasnya lagi Pak. iya, iya. Yang penting eh, desain awalnya itu yang nantinya arahnya ke sana gitu ya, seperti fungsi-fungsi tadi itu nanti nanti bagian-bagian apa, bagiannya apa aja gitu ya, yang blok diagram tadi itu apa aja, kemudian fungsi-fungsinya nanti yang dibutuhkan apa gitu, itu harus dijelaskan, dijabarkan. Atau mungkin bisa nanti dalam tiap blok diagramnya dibuat flowchart gitu ya, dibuat flowchartnya alurnya seperti apa gitu. Flowchart, ya Pak. Kalau untuk sistemnya itu kan sebenarnya nggak masuk di yang akan dibuat ya, yang akan di, sebenarnya kan arahnya ke library-nya aja, tapi perlu dibuat untuk kamu membantu
implementasi dari ininya. Jadi sebenarnya kalau untuk sistem yang menggunakan aplikasi ini yang sederhana aja, nanti yang dibutuhkan kan nanti perlu manggil ini, manggil dokumennya ya, itu apa, manggil apa kameranya itu apa. Nanti kan perlu ada itu juga tuh fungsi untuk apa, atau script untuk manggil datanya kan ya, apa dokumennya kan, dokumennya kemudian nempelin citranya itu ke dokumen, itu kan perlu juga itu situ. Nanti taruh di apa library yang mana gitu. Gitu, coba dicoret-coret dulu deh itu alurnya ya. Untuk alur untuk dari mulai untuk membuat, jadi dijelasin fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk implementasi ini apa aja gitu ya, disebutkan gitu. Satu ini jadi jelaskan fungsi ini untuk apa, fungsi ini untuk apa gitu, fungsi ini untuk apa gitu. Ya seperti dokumentasi itu. Kalau di dokumentasi itu kan pasti ada dokumentasi dari satu library misalkan ya, itu pasti dijelaskan ada metode ini ya, ada metode ini misalkan ya. Kalau di OOP kan sebutnya metode ya, ada atribut ini apa, untuk apa gitu, jelaskan. Kalau nggak di ini mungkin nanti dibuat di lampiran aja ya, terkait dokumentasi untuk library-nya itu gitu, penjelasan dari tiap fungsi gitu ya. Nanti dimasukkan di lampiran aja gitu. Ya Pak. Hmm. yang jelas kamu buat ini dulu aja, apa alur dari yang dari blok diagram tadi dibuat alur yang lebih detail lagi ya. Nanti gimana buat flowchart lah gitu ya. Flowchart. mulai mulai nanti dari uh, ngambil dokumennya ya, kemudian ambil gambarnya, kemudian mengubah ke dari kamera ke QR-nya ya, kemudian hasil dari QR kemudian ditempel ke dokumen tadi itu. Nah, output akhir kan dokumen dengan yang ada QR-nya itu kan ya. Nah, dibuat alurnya seperti itu. Nanti mungkin ada gambaran lah kira-kira fungsi yang dibutuhkan apa aja nanti. Mungkin itu aja ya, karena ya cukup ya. Iya Pak. Ya sebisanya dulu lah, usahakan ya hari Senin nanti. Iya Pak. Masih ada sehari kan, besok bisa fokus ngerjain. Ya cukup ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya.